Baiklah, shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke bagian pembelajaran kelima. Silakan dibuka bukunya. Nah, kalau sudah dibuka pembelajaran kelima, judul perikopnya atau temanya iman yang kuat mendatangkan berkat. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama iman. Dan yang kedua adalah berkat. Ketika kita mempunyai iman, maka berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan kita pengen hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, kita masuk ke bagian A. Arti iman dalam kehidupan orang percaya. Di dalam kitab Ibrani, ayatnya 11, ayat yang pertama dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kesimpulannya, beriman kepada Allah berarti sekalipun tidak melihat Allah, kita percaya akan keberadaan Allah di dalam hati dan hidup kita. Itu yang disebut dengan iman. Kita percaya kepada Allah padahal kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk dan wujud Allah itu. Tetapi kita setiap hari Minggu memuji Tuhan ke gereja. Padahal kita tidak tahu bagaimana wujud Allah yang sebenarnya. Allah itulah yang kita sembah. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Walaupun kita tidak melihat Allah, bagaimanapun wujud Allah, kita harus punya iman bahwa iman kita, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, yaitu dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita bisa hidup, itu karena Allah. Kita bisa belajar, itu karena Allah. Dan melakukan aktivitas lainnya karena karya Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Yaitu kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena Allah, karena kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masuk ke bagian B, campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini, yaitu Tuhan mempunyai campur tangan. Tanpa Tuhan, kehidupan kita ini akan sia-sia. Dan tanpa Tuhan, kita tidak akan hidup. Karena yang memberikan kita napas kehidupan adalah Allah. Dalam kitab Roma, Roma 10 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Jadi iman kepada Allah artinya bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Kita mendengarkan firman-Nya dan percaya bahwa Allah akan menepati firman-Nya. Janji Allah kepada kita yang beriman kepadanya adalah jadi campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus tetap bersyukur kepada Allah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Itulah yang disebut dengan iman kepada Allah. Yang pertama, membantu kita dalam menghadapi pergumulan karena Allah akan selalu menolong kita. Setiap manusia pasti mempunyai yang namanya pergumulan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan kita? Yaitu Allah. Ketika kita mempunyai pergumulan, kita datang kepada Tuhan, berdoa, meminta agar Tuhan menolong kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Apalagi memampukan kita bertindak adil dan benar kepada Tuhan, pada sesama, pada lingkungan dan pimpinan Allah yang selalu menyertai kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita. Kita sampai besar saat ini, itu semua adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita mau belajar bagian C, iman yang tumbuh tercermin dalam perbuatan. Ketika kita mempunyai iman, maka perbuatan kita, karakter kita pun diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita yang tidak baik,
perilaku kita yang tidak baik itu diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang taat. Itulah buah iman yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab kita dapat menemukan kesaksian hidup dari orang-orang beriman yang telah menunjukkan keteguhan iman kepada Allah melalui sikap hidup mereka. Yang pertama contohnya Abraham. Nah, di sini Abraham dia mempunyai iman yang kuat kepada Allah. Makanya Allah memberikan gelar kepada Abraham bahwa Abraham adalah bapa orang yang beriman. Abraham juga seorang yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Ketika Allah memanggilnya untuk meninggalkan tanah kelahiran serta sanak saudara di Ur Kasdim untuk menuju tanah Kanaan, ia menurut tanpa mengeluh. Allah kembali menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak perjanjian di Bukit Muria. Abraham menjalani ujian imannya dengan setia. Oleh karena Abraham telah membuktikan kesetiaannya, Allah memberkati Abraham diuji sebagai bapa orang beriman. Ada banyak sekali tantangan di dalam kehidupan Abraham, di mana pertama Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham pun menuruti semuanya. Nah, ketika Abraham mempunyai pergumulan di dalam kehidupannya untuk mendapatkan seorang anak, akhirnya Allah pun memberikan anak kepada Abraham yang bernama Ishak. Tetapi anak satu-satunya diminta oleh Tuhan, Abraham berikan anakmu kepada aku. Abraham pun melakukan perintah Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Makanya Abraham disebut sebagai bapa orang yang beriman. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Untuk tugas kalian untuk hari ini tidak ada tugas. Minggu depan Mister kasih tugas. Tugas kalian hari ini hanya mencatat pembelajaran kelima yang ada di dalam video ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalian catat pembelajaran kelima saja, 2 saja, 1 dan 2. Ini dan ini ya, ini kalian catat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.